Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas turunnya wahyu pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai usia 40 tahun. Bagi seseorang manusia yang sehat, usia 40 tahun merupakan usia kedewasaan yang masak, baik dalam hal rohani, jasmani, maupun dalam hal akal pikiran. Tegasnya ialah batas usia terendah bagi manusia untuk mulai memiliki kesanggupan dan kemampuan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya, beliau pergi ke Gua Hira dengan jiwa penuh kepercayaan, meyakini kebenaran mimpi yang beliau lihat dalam tidurnya. Saat-saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri, beliau menghadapkan segenap pikiran, hati pada jalan lurus dan kepada kebenaran tertinggi, kekal abadi. Tibalah bulan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bulan suci untuk menurunkan wahyu kepada hamba pilihan yang akan diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kepada seluruh umat manusia. Dalam bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan malam yang dipilihnya sebagai malam mulia yang mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada martabat kenabian dan kerasulannya, yaitu malam tanggal 17 Ramadan tahun gajah yang ke-41. Pada malam tersebut, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, datanglah malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira. Mengenai peristiwa agung itu, beliau sendiri meriwayatkannya. Di saat aku sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril membawa sebuah baki beralas sutra, dan di atasnya terdapat sebuah kitab. Kepadaku ia berkata, "Bacalah." Kujawab, "Aku tidak dapat membaca." Ia lalu merangkulku hingga aku merasa seolah-olah kematian menghampiriku. Kemudian ia melepaskan diriku, lalu berkata lagi, "Bacalah." Kujawab, "Aku tidak dapat membaca." Ia merangkulku lagi hingga aku pun merasa seolah-olah kematianku tiba. Ia melepaskan diriku kemudian berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang telah mengajar manusia dengan kolam atau pena. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kuucapkan kata-kata yang diucapkan kepadaku. Bangun tidur, aku merasa seolah-olah dalam hatiku telah tertuliskan kata-kata itu. Aku lalu keluar dari Gua Hira. Ketika berada di puncak gunung itu, kudengar suara berkumandang di langit mengatakan, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Dan aku malaikat Jibril. Saat itu malaikat Jibril berupa seorang laki-laki berdiri di cakrawala, dan ia berkata lagi, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, dan aku adalah malaikat Jibril." Kuangkat kepalaku melihat ke arah langit. Tiba-tiba kulihat malaikat Jibril berupa seorang laki-laki berdiri di cakrawala. Ia berkata lagi, "Hai Muhammad,
engkau utusan Allah dan aku malaikat Jibril. Aku berdiri terpaku, tidak dapat bergerak maju ataupun mundur. Kupalingkan mukaku dari cakrawala, tetapi ke arah manapun aku menoleh, malaikat Jibril tetap berada di depan mataku. Di saat aku sedang dalam keadaan seperti itu, kulihat beberapa orang suruhan Khadijah sedang mencari-cari diriku. Mereka tidak dapat naik ke puncak gunung tempat aku berdiri. Aku masih tetap berdiri dan melihat mereka turun kembali. Tidak lama kemudian malaikat Jibril pergi, lalu aku pulang ke tengah keluargaku. Ketika Khadijah melihatku datang, ia bertanya, "Hai Abdul Qasim," nama panggilan Nabi Muhammad SAW yang diambil dari putra beliau yang telah wafat. "Selama ini Anda ada di mana? Aku telah menyuruh beberapa orang untuk mencari Anda. Tetapi setiba mereka di dataran tinggi Mekah, mereka pulang kembali. Kepadanya ku ceritakan apa yang kusaksikan di Gua Hira. Kemudian ia berkata, 'Wahai putra pamanku, besarkanlah hati Anda dan tabahlah. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, aku sungguh berharap Anda akan menjadi seorang nabi bagi umat ini. Allah tidak akan merendahkan martabat Anda. Anda adalah seorang yang menjaga hubungan silaturahmi, selalu berbicara benar, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan senantiasa membantu orang yang menderita kesusahan.' Mendengar kata-kata Siti Khadijah itu, yang membesarkan hati itu, beliau menatapkan pandangan kepadanya dengan perasaan syukur dan cinta kasih sedalam-dalamnya. Beliau merasa badannya sangat lelah dan letih, membutuhkan istirahat, kemudian tidur. Beliau tidur untuk memulihkan kembali kesegaran badan agar dapat melanjutkan pengabdian seikhlas-ikhlasnya, semata-mata demi keredaan Allah, demi kebenaran dan demi kemanusiaan, yaitu menunaikan tugas risalah mengajak seluruh umat manusia menegakkan agama Allah di muka bumi, kendati orang-orang kafir tidak menyukainya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga dengan kisah ini menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan komentar video ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.